Shalom teman-teman Teens, dimanapun kalian berada sekarang. Pada kesempatan kali ini kita akan memuji dan memuliakan Tuhan dengan segenap hati kita. Mari sama-sama kita pujikan. Ku mau lebih lagi, Kau berkuasa atasku. Ku mau lebih lagi, dahsyat-Mu dalamku. Tuhanlah perisaiku, Tuhanlah kekuatanku. Akulah bintang, akulah terang yang bersinar di tengah dunia. Akulah bintang, akulah terang yang bersinar, ubahkan dunia. Akulah bintang, akulah terang yang bersinar di tengah dunia. Akulah bintang, akulah terang yang bersinar, ubahkan dunia. Sama-sama kita nyanyikan, akulah bintang, akulah bintang, akulah terang yang bersinar di tengah dunia. Akulah bintang, akulah terang yang bersinar, ubahkan dunia. Akulah bintang, akulah terang yang bersinar di tengah dunia. Akulah bintang, akulah terang yang bersinar, ubahkan. Akulah bintang, akulah terang yang bersinar di tengah dunia. Akulah bintang, akulah terang yang bersinar di tengah dunia. Akulah bintang, akulah terang yang bersinar di tengah dunia. Akulah bintang, akulah terang yang bersinar, ubahkan dunia. Ubahkan dunia. Ubahkan dunia. Segala pujian dan kemuliaan bagi Tuhan kita yang mulia. Biarlah Engkau Tuhan menjadi harapan kami, kekuatan kami dan gunung batu kami. Dan biarlah rencana-Mu untuk menjadikan kami sebagai bejana-Mu, membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Sungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku,
rasakan hadirat-Mu. Oh, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Ku menyembah-Mu Tuhan. Ku berserah padamu. Oh, hanya bagimu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku serahkan padamu. Ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk Sama-sama kita buka dalam doa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kasih-Mu sampai detik ini Tuhan. Sungguh kami rasakan Tuhan Kau baik bagi setiap kami Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami mau mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Kiranya Engkau juga yang urapi lidah bibir hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah semua yang disampaikan semuanya itu berasal daripada-Mu saja Tuhan. Dan berkati bagi setiap kami yang mendengarkan, kiranya Engkau yang berikan kami hati, Engkau yang berikan kami telinga yang dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Kiranya setiap apapun yang disampaikan, kami bisa menerimanya dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Teens, jumpa lagi dalam Weekly Reflection minggu ini. Hari ini kita akan membahas sebuah tema atau topik yang mungkin seringkali sudah sering dibahas, sudah seringkali didengar, sudah seringkali kita dengar, tapi juga terkadang seringkali terlewat begitu saja, seringkali kita lupakan, seringkali kita nggak menyadari betapa pentingnya hal tersebut dalam diri setiap kita. Jadi hari ini sama-sama kita mau belajar lagi, sama-sama kita mau bahas lagi, kita mau mendalami lebih lagi tentang topik ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa masa remaja adalah masa pencarian jati diri, di mana kita mencari identitas kita yang sebenarnya. Mungkin dari kalian ada yang pernah bertanya,
Siapa sih aku sebenarnya, apa sih yang jadi tujuanku, apa sih manfaat yang bisa aku berikan dalam hidup ini, dan lain sebagainya. Nah, hal ini cukup penting mengingat banyak juga anak muda saat ini yang mungkin mengalami krisis identitas, terutama sebagai anak-anak kerajaan Allah. Di tengah-tengah dunia yang juga semakin hari juga nggak semakin baik tapi semakin buruk. Nah, ketika hal ini nggak ditangani dengan baik, nggak diarahkan dengan baik, yang terjadi adalah kita akan semakin jauh daripada Tuhan, kita akan semakin tidak mencerminkan Tuhan dalam kehidupan kita, dan buat kita juga menjadi salah arah, kita malah masuk ke dalam lubang dosa. Jadi, sama-sama hari ini kita mau belajar apa sih kata Tuhan tentang diri setiap kita, identitas kita yang juga akan menjadi topik atau tema utama kita hari ini. Sama-sama kita buka di Matius 5 ayat 13-16. Oke, judul perikopnya adalah Garam Dunia dan Terang Dunia. Ketika kita berbicara tentang garam dan terang, ini berarti kita berbicara mengenai peran, berbicara mengenai fungsi, berbicara mengenai dampak suatu benda terhadap lingkungan di sekitarnya. Di kalimat pertama dikatakan bahwa kamu adalah garam dunia. Nah, kita tahu bahwa peran atau fungsi utama garam adalah memberikan rasa pada masakan. Yang kalau kita makan rasanya itu enak. Nah, kakak mau ajak untuk kita berandai-andai terlebih dahulu. Bayangkan kalau dalam suatu masakan atau makanan yang kalian makan itu tidak ada garam. Atau mungkin kalian pernah punya pengalaman kalian makan makanan yang hambar atau tawar. Nah, apakah kalian akan tetap memakan makanan tersebut? Apakah dalam satu piring porsi itu kalian habis makannya? Kakak rasa enggak semuanya seperti itu. Pasti mungkin cuma 1 sendok atau 2 sendok. Atau bahkan dalam 1 hari tersebut kalian bisa mogok makan. Atau mungkin puasa 3 hari 3 malam gitu ya, kalian puasa gitu. Karena memang makanan tersebut enggak ada rasa, kalian merasakan enggak enak untuk makan. Nah, apa sih hubungannya si garam ini dengan kehidupan kita? Nah, kalau kita aplikasikan si garam tersebut dalam kehidupan setiap kita, artinya dalam sebuah komunitas, diri kita, kehadiran kita bisa membawakan dampak positif, bisa menjadi damai sejahtera, bisa membawa berkat kepada teman-teman di sekeliling kita. Nggak hanya sampai di situ saja, tapi kehadiran kita bisa mempengaruhi teman-teman, bisa mempengaruhi komunitas, bisa mempengaruhi orang-orang di sekeliling kita untuk mereka juga bisa menjangkau orang-orang lain di luar sana. Mereka bisa menjadi berkat, mereka bisa membawa damai sejahtera untuk orang lain. Meskipun mungkin yang kita lakukan itu hal yang sederhana, hal yang kecil, mungkin seperti kita mendengarkan curhatan teman kita mendengarkan cerita mereka sehari-hari. Terus mungkin kalau misalnya dalam pertemanan gitu ya, kalian melihat ada teman kalian waktu jam istirahat, atau mungkin kalian melihat teman kalian di gereja yang duduk sendirian, nggak ada yang menemani, terus kalian menghampiri mereka, kalian temani, kalian ajak bicara, itu juga secara nggak sadar kita juga memberikan rasa kepada teman-teman kita yang hidupnya mereka merasakan tawar, mereka merasa hidupnya flat. Nah, kita hadir untuk mereka. Tidak masalah kalau misalnya yang kita lakukan itu hal yang kecil, hal yang sederhana. Kalau misalnya diukur dengan ukuran sendok gitu ya, kalian cuma melakukan seujung sendok teh garam untuk 1 panci besar masakan. Tidak masalah karena hanya dibutuhkan sejumput garam untuk kita bisa memberikan rasa dalam 1 panci masakan. Nah, seiring berjalannya waktu kita juga ke depannya pasti bisa untuk memberikan dampak yang lebih besar lagi, untuk kita bisa berkarya lebih lagi seiring dengan jumlah masakan yang Tuhan percayakan setiap kita. Kita akan bisa memberikan dampak yang lebih, kita bisa menjadi berkat untuk banyak orang di luar sana seiring dengan orang-orang yang Tuhan percayakan untuk setiap kita, untuk kita berikan rasa, untuk kita bisa berdampak bagi mereka. Nah, di ayat berikutnya berkata bahwa jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang.
Nah, garam yang tawar ini berbicara tentang garam yang kehilangan peran, garam yang kehilangan fungsinya, garam yang kehilangan tujuannya. Nah, ketika garam itu kehilangan fungsinya, secara otomatis nilainya pun juga akan menjadi turun. Ketika garam tersebut dijual di pasaran, dijual di toko-toko gitu ya, mungkin pasti orang-orang juga nggak akan ada yang mau membeli garam tersebut gitu loh, karena garam tersebut sudah kehilangan fungsinya, karena garam tersebut sudah tidak bisa dipakai lagi. Di Alkitab pun dikatakan bahwa tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Nah, kita masuk ke poin yang pertama, tentang garam yang tawar. Ketika garam itu menjadi tawar, itu artinya seumpama kita nggak punya tujuan hidup, kita nggak tahu apa yang kita harus lakukan dalam hidup ini. Maka yang terjadi, kita akan menyalahgunakan hidup kita akan menyalahgunakan apa yang sudah dipercayakan pada setiap kita. Sebagai contoh gitu ya, misal kalian punya alat elektronik seperti HP, laptop atau iPad gitu ya. Nah, kita tahu bahwa fungsi dari alat atau benda elektronik tersebut adalah untuk berkomunikasi, untuk belajar, untuk kita sekolah online, untuk kita kuliah online. Nah, ketika kita tidak tahu fungsi dari benda elektronik tersebut, mungkin ketika kita mau makan buah atau kita mau masak gitu ya, terus kita lihat di dapur, kita lihat gak ada talenan gitu loh sama sekali di sana. Terus yang ada itu kita ngelihat hanya laptop gitu. Mungkin ketika kita nggak tahu gitu loh apa fungsi dari benda tersebut, kita akan memakainya sebagai talenan, sebagai ganti talenan. Kita akan memotong buah, memotong sayur di sana gitu. Karena kita nggak tahu apa yang jadi fungsi benda tersebut. Nah, poin yang kedua yaitu kita akan mudah dibelokkan ketika kita nggak tahu apa yang jadi tujuan kita. Nah, ketika ujian kita pasti akan diberikan kartu ujian gitu ya, di mana tertera identitas kita, nama, tempat tanggal lahir, di sana juga tertera ruangan, di sana tertera kursi atau jam yang di mana kita harus hadir gitu ya untuk melakukan ujian. Nah, ketika kita punya kartu tersebut, dengan santainya gitu, pasti kita akan berjalan menuju ruangan, berjalan menuju tempat di mana kita seharusnya melakukan ujian. Nah, apa yang terjadi ketika kita nggak punya kartu tersebut? Ketika kita bertemu dengan teman dalam perjalanan menuju ruangan gitu ya, terus teman kita berkata, kamu jangan ke sini, kamu lewat sini aja, ini loh ruanganmu di sebelah sini. Secara nggak sadar teman kita mengarahkan kepada arah yang nggak seharusnya gitu ya. Nah, mungkin kita akan ikut aja gitu loh, karena kita merasa bahwa perkataan teman kita itu benar, perkataan teman kita itu ya memang mungkin kita seharusnya di situ, karena kita nggak punya tujuan, kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi kita merasa perkataan teman kita itu benar. Oke, jadi hari ini mari sama-sama kita renungkan kembali, apakah pribadi kita mulai kehilangan rasa, kita mulai menjadi tawar, apakah pribadi kita sudah mulai berkurang dampaknya dalam lingkungan sekitar. Maka dari itu, mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan, kita datang ke dalam hadiratnya Tuhan, untuk Tuhan memulihkan kita kembali, untuk Tuhan perbarui kita lagi, untuk Tuhan mengasinkan kita kembali, untuk kita bisa ke depannya menjadi pribadi yang baru, menjadi pribadi yang membawa damai sejahtera, menjadi pribadi yang membawa berkat untuk banyak orang di luar sana. Nah, kita lanjut ke poin bacaannya. Di ayat 14 dikatakan bahwa kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Nah, berbicara mengenai terang bukan berarti seperti bintang idola di mana kita harus populer, di mana kita harus terkenal, di mana kita harus dipuji-puji orang, atau mungkin jadi ketua OSIS di sekolah kita jadi ketua jurusan di tempat kuliah dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Berbicara tentang Tuhan, kita lanjut di ayat 16. Dikatakan bahwa demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga.
Nah, Tuhan ingin gitu loh, menjadi terang berarti kita menjadi representasi dari Allah, kehadiran Allah di dunia ini. Kita menjadi saksi, kita menjadi berkat untuk orang di luar sana. Biarlah orang lain di luar sana bisa merasakan kasih Allah lewat diri setiap kita. Jadi terang berarti kita menjadi tempat solusi, kita menjadi tempat jawaban, kita bisa menjadi menunjukkan jalan kepada orang-orang, kita bisa menyinari orang-orang di luar sana yang mungkin mereka saat ini atau mungkin teman-teman kita yang saat ini kehilangan arah, teman-teman kita saat ini yang tersesat, yang mereka nggak tahu tujuan mereka harus kemana. Kita hadir di dalam hidup mereka untuk kita bisa menunjukkan jalan, untuk kita bisa jadi tempat solusi, kita bisa menjadi tempat jawaban bagi mereka. Nah, untuk menjadi garam dan terang itu juga bukanlah hal yang mudah. Pasti kita akan diuji oleh banyak hal. Kita akan diuji baik secara fisik maupun secara pikiran. Dalam proses pembuatan garam sendiri pun juga memerlukan proses yang panjang, perlu proses yang sulit. Untuk air laut bisa menjadi garam, itu air laut perlu dijemur berhari-hari, perlu dipanaskan untuk dipisahkan antara air laut dengan kotoran. Lalu ada proses kristalisasi, ada proses digali, dikeruk untuk bisa mendapatkan garam yang bisa kita pakai, untuk mendapatkan garam yang bisa kita gunakan sampai saat ini. Nah, terang pun juga begitu. Kita ambil dari contoh sebuah lilin gitu loh. Sebuah lilin perlu merasakan ada yang namanya panas, perlu dipanaskan dan perlu merelakan dirinya untuk meleleh, untuk bisa menerangi satu ruangan. Nah, maka dari itu kenapa pentingnya untuk kita tahu identitas kita itu apa? Supaya kita tahu, supaya kita mengerti proses yang kita jalani saat ini itu untuk membentuk setiap kita, supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih berkualitas. Kita bisa menjadi garam dengan kualitas yang tinggi, kita bisa menjadi garam dengan harga yang mahal. Kita bisa menjadi terang yang nantinya akan menerangi satu ruangan, yang akan menerangi di seluruh jalan, yang akan menerangi di setiap bangunan. Ketika kita tahu identitas seperti itu, kita pasti akan tetap kuat, kita akan tetap menjalani proses yang kita hadapi saat ini dengan baik. Ingatlah selalu bahwa ketika kita setia dalam perkala-perkala yang kecil, Tuhan pasti akan gak sungkan gitu loh untuk mempercayakan perkara-perkara yang lebih besar lagi kepada setiap kita. Mari kita buka di Filipi 2 ayat 14 sampai 15. Kiranya ayat ini bisa menjadi penyemangat setiap kita, bisa menjadi pengingat setiap kita juga. Oke, Filipi 2 ayat 14 sampai 15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Tuhan berkata bahwa kita ini adalah terang dunia, kita ini adalah garam dunia. Walaupun kita sendiri, tapi kehadiran kita itu bisa memberikan rasa, kehadiran kita bisa memberikan warna, kehadiran kita bisa menjadi berkat, kehadiran kita bisa membawa damai sejahtera di tengah lingkungan kita, di tengah komunitas di mana Tuhan tempatkan setiap kita, di mana Tuhan percayakan untuk setiap kita bekerja di sana, untuk kita bisa melayani di sana. Jadi seorang yang berdampak, yang memberi dampak tidaklah harus terkenal, karena ketika kita melayani bukanlah posisi yang kita kejar, melainkan dari posisi kita di hadapan Tuhan, yang dimana ketika kita sudah berbuat baik tapi tidak dapat tanggapan dari orang lain, kita nggak dianggap oleh orang lain, perbuatan kita di mata orang lain itu nol gitu loh, kayak nggak ada apa-apanya. Tapi percayalah, ketika kita memang sudah melakukan yang terbaik, ketika kita memang sudah melayani dengan baik, karena setiap apapun yang kita lakukan semuanya itu Tuhan, percayalah Tuhan pasti akan melihat, Tuhan pasti akan memperhitungkan semuanya. Bayangkan gitu ya, ibarat seperti kalian berada di atas panggung gitu. Kalian di atas panggung sendirian dan ada ribuan penonton di depan kalian. Nah, kalian sudah bernyanyi dengan baik semaksimal mungkin, kalian mungkin sudah bisa pecah suara, sudah bisa mencapai nada tinggi 8 oktav atau mungkin lebih gitu ya. Kalian sudah bernyanyi dengan baik semaksimal mungkin, tapi
di akhir kalian bernyanyi, gak ada satupun penonton yang berdiri, gak ada satupun penonton yang memberikan tepuk tangan untuk kalian. Tapi ketika kalian memang sudah bernyanyi dari hati, sudah bernyanyi dengan tulus, memang kalian memang ingin bernyanyi untuk Tuhan, yakin dan percayalah bahwa Tuhan dan seluruh kerajaan sorga itu akan standing applause buat kalian. Kalian gak perlu dipandang oleh dunia itu baik, tapi di hadapan Tuhan kalian itu benar-benar luar biasa, kalian istimewa. Itulah yang lebih baik, itulah yang setiap kita inginkan gitu. Jadi sama-sama hari ini kita belajar untuk kita menjadi terang, untuk kita menjadi garam dunia. Meskipun apapun yang kita lakukan itu hal yang kecil, hanya jadi pendengar yang baik, terus mungkin kita menolong teman-teman di sekeliling kita mendengarkan curhatan mereka, kita menemani teman-teman kita yang mungkin saat itu lagi duduk sendirian. Hal yang kita lakukan mungkin kecil, tapi secara gak langsung bagi mereka, dampak kita, kehadiran kita itu luar biasa bagi setiap mereka. So teens, jangan lupa untuk kita menjadi berkat, untuk kita bisa menjadi damai sejahtera bagi orang-orang di luar sana, karena itulah setiap identitas setiap kita. Mungkin sekian yang bisa kakak sampaikan pada hari ini, kiranya bisa menjadi berkat buat kalian semua. Oke, sama-sama kita tutup dalam doa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu pada hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa identitas kami adalah sebagai garam, sebagai terang dunia ini. Kami bisa memberi dampak yang baik, kami bisa menjadi berkat buat orang lain, kami bisa membawa damai sejahtera untuk orang lain, di mana Engkau percayakan setiap kami untuk bisa melayani, untuk kami bisa bekerja untuk Engkau Tuhan. Dan kiranya Tuhan Engkau yang mampukan setiap kami, Engkau yang beri kami kekuatan, Engkau yang beri kami hikmat-Mu Tuhan, untuk kami bisa melakukan, untuk kami bisa melaksanakan, untuk kami bisa melayani Engkau Tuhan. Dan kiranya Tuhan firman ini juga tidak lewat begitu saja, tapi bisa tertanam dalam hati kami, tertanam dalam pikiran kami, dan bisa menghasilkan buah yang baik untuk orang-orang sekitar kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Engkau yang selalu sertai kami Bapa. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my
Oke, thank you Kak Eva yang telah menyampaikan firman. Dan aku percaya bahwa hari ini kita belajar sesuatu, kita diingatkan sesuatu gitu ya. Dan semoga kita nggak lupa, semoga kita ingat, kalau perlu kita catat, supaya kedepannya kita selalu mendapatkan sesuatu, kita bisa review lagi, kita bisa ingat-ingat lagi. Oke teman-teman, sekarang kita tutup dalam doa yuk. Mari kita buka kedua tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya di dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, yang menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita. Mulai dari hari ini, Yesus datang bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terima berkat Tuhan, katakan amin. Terima kasih semua, happy Sunday, Jesus bless you and see you next week.